Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Dwi Putra dengan NIM 24091387045 dari kelas 2024B. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil jawaban saya dari UAS Teori Mesin Listrik DC Chapter 9 Problem 9.1 sampai 9.30 pada buku Electric Machinery Fundamentals karya Stephen J. Chapman halaman 621 yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Aditya Chandra Hermawan SSTMT. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 9.4 di problem chapter 9 ya, di mana terdapat soal yaitu yang berbunyi asumsikan bahwa motor beroperasi pada beban penuh dan bahwa resistor variabel untuk resistor adjoinnya itu kembali diatur ke 175 ohm. Jika reaksi jangkar adalah 1200 ampere lilit pada beban penuh, berapakah kecepatan motor? Bagaimana hasilnya dibandingkan dengan hasil dari soal 9.2? Nah, saya membaginya menjadi 3 format, yaitu ada format diketahui, format ditanya, dan juga format dijawab. Nah, untuk yang pertama ada diketahui. Nah, berdasarkan soal, yaitu diketahui bahwasanya motor DC itu dengan data untuk P rate-nya yaitu di 15 HP, dan juga untuk IL rate-nya itu ada di 55 ampere. Untuk VT-nya sendiri yaitu 240 volt. Untuk N rate-nya itu di 1200 R per min. Ini adalah speed rate sesuai nameplate biasanya saat beban penuh tanpa armature reaction. Untuk RA-nya sendiri yaitu di 0,40 ohm, RS-nya 0,04 ohm, RF-nya 100 ohm, RA join-nya yaitu sesuai soal yaitu adalah 175 ohm. Dan untuk rugi-rugi rotasi atau P rotation yaitu sama dengannya di 1800 W pada beban penuh, dan juga ada armature reaction pada beban penuh yaitu di 1200 ampere turns. Untuk NF-nya sendiri yaitu di 2700 lilitan per kutub. Untuk NSE-nya yaitu 27 lilitan per kutub. Nah, dari soal 9.2 tanpa armature reaction EA0 dan fluxnya diketahui dari kurva magnetitasi yang tidak diberikan, tetapi bisa dihitung nilainya dari data rate. Nah, sehingga yang ditanyakan dalam soal ini yaitu berapa kecepatan motor saat beban penuh dengan reaksi jangkar 1200 ampere per turns. Dan juga yang itu adalah bagaimana hasilnya dibandingkan dengan hasil dari soal 9.2 tanpa reaksi jangkar. Nah, kita mulai saja yaitu jawab. Nah, yang pertama kita harus menghitung arus medan dan MMF medan, di mana untuk total resistansi medannya itu didapatkan dari rumus R field sama dengan RF per plus RF plus R adjoin sama dengan yaitu RF-nya di 100 ya. Dan juga untuk R adjoin-nya di 175, sehingga kita tambahkan saja hasilnya menjadi 275 ohm. Untuk arus medan itu rumusnya adalah IF sama dengan VT per R field. Nah, kita tahu bahwasanya VT yang ada di data yaitu sama dengan 240 volt. Ini kita masukkan satuannya saja volt. Untuk R field-nya yaitu di R field ya, R field itu ada di 275 ohm. Ini kita bisa copy saja untuk satuannya di sini. Nah, sehingga dia itu mendapatkan hasilnya itu di 0,873 ampere dari arus medannya. Sehingga untuk MMF medan totalnya yaitu MMF fieldnya yaitu NF kali IF sama dengan 2700 dikalikan 0,873 ya, penghitungan dari IF-nya, sehingga didapatkan yaitu adalah 2357 ampere per turns. Nah, untuk pengaruh reaksi jangkar itu diketahui bahasanya MMFAR itu sama dengan 1200 ampere per turns, adanya demagnetisasi. Sehingga untuk MMF efektif yaitu sama dengan 2357 yaitu hasil dari medan totalnya
dikurangi dengan 1200 dari mmf AR-nya, sehingga didapatkan yaitu adalah 1157 ampere per turns. Nah, ini mengindikasikan yaitu menjelaskan bahwasanya flux medan itu berkurang signifikan hampir 50% ya dari yang awal tadi. Nah, selanjutnya adalah perbandingan flux, di mana flux sendiri adalah flux itu hampir setara dengan mmf ya. Jadi flux baru per flux awal kita bisa hitung untuk pembagiannya. Jadi 1157 ampere per turns itu kita bagi dengan flux untuk mmf medan yang sebelumnya yaitu di 2357. Kita bagi saja, hasilnya yaitu 0,491, dimana diketahui flux turun menjadi 49,1% dari kondisi tanpa reaksi jangkar. Selanjutnya itu kita bisa menghitung dengan GKL balik, di mana arus jangkarnya itu IA sama dengan IL dikurangi IF, yaitu 55 dikurangi 0,873 menghasilkan hasil yaitu 54,13 ampere. Untuk tegangan jatuh jangkar feed dropnya yaitu IA dikali RA plus RS, dimana kita tahu bahwasanya IA yaitu 54,13 dikalikan dalam kurung 0,40 plus 0,04, yaitu hasilnya adalah 23,8 volt. Untuk back EMF yaitu rumusnya EA sama dengan VT dikurangi feed drop sama dengan 240 dikurangi 23,8, yaitu hasilnya adalah 216,2 volt. Nah, ini hampir sama dengan soal 9T2, sehingga perubahan kecepatan dominan disebabkan oleh perubahan flux, bukan adanya tegangan. Nah, jadi kita bisa menghitung yaitu perhitungan kecepatan motor, yaitu dengan perbandingan kecepatan, di mana N baru per N lama itu sama dengan flux lama dikurangi flux baru, di mana flux lamanya itu 1 dibagi 0,491 menghasilkan yaitu 2,04. Dari soal 92 kita ketahui bahasanya untuk N yang lama yaitu di 1175 rpm, maka untuk yang baru kita bisa mengkalikan saja hasil dari perbandingan kecepatan yang 9.2 dengan 9.4, yaitu kita kalikan yaitu menghasilkan hasil yaitu 2395 rpm, yaitu kita bisa bulatkan saja di 2400 rpm, sehingga perbandingannya dengan tanpa reaksi jangkar dan adanya reaksi jangkar itu seperti ini. Nah, kesimpulan dari soal 9.4 itu kita tahu bahwasanya reaksi jangkar di 1200 ampere per turns itu menyebabkan penurunan flux kurang lebih 50%, yang mengakibatkan kecepatan motor meningkat hingga sekitar 2400 rpm, hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan kondisi tanpa reaksi jangkar. Mungkin itu saja sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan materi ujian akhir semester teori mesin listrik DC ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.